Aku sampai benar-benar kerja jadi asisten dosen dan aku juga kerja jadi resepsionis di dormitory. Biar aku bisa dapat free housing. 6 tahun di US, sekarang baru di Indonesia 3 bulan. Yep. Apa yang berbeda dan apa yang masih tetap sama dari Sam sebelum dan di US dan sekarang di Indo? Oke, ini aku mau ceritain tapi rada malu sebenarnya sih, Miss. Tapi nggak apa-apa lah, ini juga nggak ada yang tahu ya. Yeah. Aku tuh ini yang ya aku udah ngomong berkali-kali sama followersku, kayak aku memang lahir di keluarga yang privilege banget. Jadi aku sangat-sangat dimanja, apapun yang aku mau ada, dan itu yang membuat karakterku menjadi buruk. Karena dari kecil kalau aku mau apa, aku nangis dikit udah ada di depanku, Miss. Wow. Iya. Jadi dulu pokoknya aku pokoknya BlackBerry yang paling mahal aku nangis dapat gitu-gitu terus. Okay. Mau dulu kan PS1 baru keluar langsung ada PS2 gitu-gitu loh. Jadi itu yang membentuk aku menjadi pribadi yang sangat manja. Even ini, aduh aku mau cerita tapi aku oke lah, it's okay lah. Dulu pas aku SMA, ini kalau teman-teman SMA aku nonton sih. Ini aku belum pernah cerita di mana-mana by the way. Dulu pas aku SMA itu kalau pagi-pagi kan aku bangunnya telat nih selalu karena ya gitulah ya. Aku tuh bisa yang sampai pagi-pagi cek sosial media, main handphone gitu-gitu. Itu ada mbak yang pakein aku kaos kaki dan ada yang suapin aku. Wow. Jadi 2 mbak di kiri dan di kanan. Saking separah itu aku dulu. SMA. Saya kira aku ke US itu benar-benar yang kayak nangis-nangis tiap hari karena beneran sendiri kan, nyuci sendiri dan ya sifat-sifat itulah yang masih ada dulu. Dan ya kalau ditanya bedanya sama sekarang aku totally different person yang kayak benar-benar bisa manage semuanya sendiri, mau suruh apapun, mau masak aku bisa. Tapi itu ada prosesnya sampai akhirnya aku bisa ada di sekarang. Dulu aku masak telur aja cangkangnya jatuh, gosong, masak nasi. Dulu aku ada cerita juga, Miss. Aku mau masak nasi untuk pertama kalinya kan. Aku nyuci nih kan, aku tuang, isi air lagi nyuci. Ini airnya kok keruh terus ya. Aku nanya temanku yang kan roommateku sama orang Prancis nih pada saat itu. Nah kenapa aku nanya sama orang Prancis juga, aku gak ngerti ya. Padahal mereka gak makan nasi. Nah, aku nanya sama orang Prancis kan, bro ini aku masak nasi, aku udah nyuci kok airnya keruh terus ya. Bilang cuci bro, terus sampai bening airnya. Aku nyuci udah setengah jam, udah kram di tanganku kan, udah kayak sakit. Aku nyuci terus gini, masih keruh. Jadi aku telepon mama aku nih, mah ini kok aku nyuci nasi udah setengah jam masih keruh terus ya airnya. Mama aku bilang, nah itu cuma 3 kali, udah selesai. Astaga, jadi sampai segitunya, sampai ada di proses sana. Terus pernah setrika baju sampai bolong bajunya, kayak gitulah. Sampai akhirnya ya, dulu aku orang yang manja banget dan akhirnya dibentuk oleh keadaan proses. Sampai akhirnya sekarang aku bisa punya tim, aku manage semuanya sendiri, aku gimana punya vision yang besar banget dan lain sebagainya. Itu sih yang aku kerasa banget gitu. Jadi hidup mandiri, jauh dari orang tua, di negeri orang itu sangat mengubah kamu. Sangat mengubah. Bahkan kalau misalnya ada orang yang ngomong kayak Sam, kenapa sih akhirnya kamu balik ke Indonesia? Dan ini mungkin yang masih menjadi pertanyaan banyak banget orang. Karena sekarang setiap kali aku upload video pasti ada aja yang komen, lu bodoh banget, maksudnya udah enak di US, kerja dan lain sebagainya, kuliah mahal-mahal, tapi malah balik ke Indonesia, why kan kayak gitu. Ya gak ada yang sia-sia gitu loh. Dan ya kalau memang di Indonesia aku lebih better daripada di US, ngapain aku maksain di US gitu kan. Dan memang proven gitu loh. Aku baru 3 bulan di Indonesia udah signifikan banget yang aku bisa lakukan di Indonesia gitu loh. Dan aku gak pernah menyesali itu. Karena kalau tanpa aku di US pada saat itu, pola mindsetku udah gak mungkin kayak gini. Aku gak mungkin bisa jadi Sam yang sekarang. Aku gak mungkin bisa punya YouTube. Karena semuanya lahir dari sana gitu. Itu setuju banget sih. Karena kan aku juga dulu belajarnya teknik elektro. Programming, teknik elektro, sama-sama teknik gitu kan. Jadi kalau dibilang dari segi skill yang dipelajarin sama yang dari pelajarin dulu dengan eksekusi bisnis yang kita lakukan sekarang, of course itu tidak terlihat relevansinya. Terus dari itu 16 tahun tinggal di Singapura, bisnis udah bagus di sana, anak-anak juga udah lahir di sana, ngapain balik ke Indo gitu. Ya of course kadang-kadang sering ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu kan. Wah sayang nih ijazahnya gak dipakai, wah sayang nih udah enak di sana, ngapain balik ke sini. Ya cuma sometimes kadang-kadang ya kita harus berani melepaskan sesuatu yang baik untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Ya kan? Keluar dari zona nyaman lah ya. Betul gitu. Dan at the end of the day kan yang paling penting adalah pengalaman, maksudnya bukan hanya ijazahnya ya, tapi pengalaman bagaimana kita proses dalam mendapatkan ijazah itu menjadi pembelajaran yang berharga, yang sangat relevan dalam hidup.
pengalaman bagaimana kita bisa bertahan hidup sendiri. Betul. Dan harus men-solve masalah kita sendiri gitu. Betul. Itu menjadi pembelajaran yang luar biasa dan sangat relevan dengan apa yang kita kerjakan sampai hari ini gitu. Jadi ya your experience, the people that you meet, orang yang kamu temuin, pengalaman yang kamu dapatkan, pembelajaran yang kamu dapatkan, ya menurut saya sih itu sangat berharga ya. Dan nggak bisa ditukar oleh uang. Dan nggak bisa ditukar oleh uang. Yep. Betul. Kalau dulu waktu kecil nangis-nangis langsung dapat BlackBerry. Kalau di US nangis-nangis dapat kiriman transfer duit dong dari orang tua. Enggak juga karena gini, aku tipikal orang yang begitu udah sadar nih. Jadi aku memang begitu udah sampai US nih dan aku udah bisa hasilin duit, udah tahu nih yang namanya kerja keras, susahnya cari duit dan lain sebagainya. Aku tuh benar-benar ya memang maksudnya gini, teman-temanku yang lain tuh selalu dikasih limit duit. Misalnya kayak orang tuanya ngirim cuman $1,000 per bulan atau $500 bahkan per bulan untuk jajan dan itu stop gitu loh. Kalau aku tuh nggak ada limitnya sebenarnya, Miss. Jadi kalau misalnya aku mau minta bakal dikirim lagi. Cuman selalu setiap kali aku ditelepon, kamu ada duit gak? Mau aku udah ada atau nggak ada? Itu aku bakal tetap bilang ada. Dan maksudnya aku di US tuh bener-bener yang sampai pengen proof bahwa aku tuh bisa sendiri loh ke orang tua aku gitu. Aku sampai bener-bener kerja jadi asisten dosen dan aku juga kerja jadi resepsionis di dormitory. Biar aku bisa dapat free housing. Karena housing pada saat zaman dulu tuh kurang lebih di 13 jutaan di zamanku 2017 itu. Kan aku mikir kalau aku bisa dapat free housing 13 juta ini free dan aku bisa hematin duit orang tua kan lumayan. Dan aku makanya dari mana? Dari YouTube dan juga dari yang jadi asisten dosen itu. Jadi aku bisa sehari itu waktu itu tidur cuma 3 jam doang setiap hari. Padahal aku bisa minta duit doang gitu loh. Dan saking jeleknya kamar ini aku dikasih namanya free. Itu kayak kecil banget, ini kayak bahkan setengahnya kamar ini benar-benar cuma kasur doang dan kecil banget. Dan itu aku sampai harus nginep di rumahnya partnerku yang sekarang yang Joy. Hampir setiap hari aku nginep di dia karena nggak kuat sebenarnya tinggal di situ gitu loh. Dan aku nggak pernah ceritain ke orang tuaku kalau aku berkorban segitunya untuk save money buat mereka gitu loh. Dan setiap kali ditanya kamu ada duit gak, aku selalu bilang ada pasti. Kecuali kalau buat uang sekolah ya, which is karena mahal banget. Ya itu sih, tapi the rest aku kalau bisa sendiri aku bakal berjuang untuk sendiri pada saat itu. And that's good. Menurut saya itu kedewasaan yang sesungguhnya sih. Ketika kita sebenarnya tahu bahwa kita punya privilege, tapi kita memutuskan untuk tidak menggunakan privilege itu. Ya sometimes menurut saya ya kedewasaan sesungguhnya dites seperti itu. Ketika kita punya kuasa untuk melakukan sesuatu, tapi sebenarnya kita memutuskan untuk tidak menggunakan kuasa itu untuk melakukan sesuatu, membalas atau marah dan seterusnya. Jadi menurut saya, it's good. Definitely your parents have educate you well, mendidik kamu dengan sangat baik dengan caranya yang mungkin, I'm sure they're very proud ya, karena kan sometimes kekhawatiran terbesar orang tua yang sudah punya segalanya adalah anak saya nanti bergantung dengan saya nggak sih, atau nggak anak saya nanti manja nggak sih, atau nggak anak saya bisa menghargai semua hal yang sekarang dia miliki nggak sih gitu. Ya, dan ternyata itu bisa kamu dapatkan. That's good. Jadi kalau sekarang juga ada orang yang pasti ngomong kayak kamu bisa tinggal lanjutin aja usaha orang tua gitu-gitu kan, ngapain susah kayak gitu-gitu. Tapi by the way, aku dari umur 19 tahun udah nggak minta duit orang tua by the way. Karena pas itu tuh YouTubeku juga bisa menghasilkan. Ya cuman gitulah kayak ya aku belajar banget di momen-momen seperti itu. Aku bisa hasilkan duit banyak banget, tapi aku juga spend banyak banget karena nggak ngerti tentang financial waktu itu kan. Dan akhirnya sekarang baru udah ngerti caranya manage uang tuh seperti ini. Tapi anyway di momen itu memang pas saat aku umur 19 tahun udah kayak bener-bener yang nggak mau untuk ambil duit orang tua lagi sih. Dan ya sampai sekarang kayak gitu. Mandiri dan independen lah. Iya. Oke.